Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Nisha Dasuki. Hujan lebat yang mengguyur Jabodetabek sejak tadi malam membuat sejumlah wilayah terendam banjir. Kami hadirkan pantauan terkini situasi di Jakarta dan sekitarnya. Dan kami akan bergabung dengan rekan Camar Hayenda yang berada di Boulevard Raya Jakarta Utara dan Amrina Rida yang berada di Kebonpala Jakarta Timur serta Hasnugara di Tangerang, Banten. Kami akan mengajak Anda menuju ke Boulevard Raya Kelapa Gading Jakarta Utara. Sudah ada rekan kami Camar Hayenda di sana. Camar, sejauh ini apakah sudah mulai surut ketinggian air di sana? Karena kita lihat saat ini hujan sudah mulai reda. Ya, baik. Selamat siang Anissa dan juga pemirsa, 4 jam sudah saya berada di Jalan Boulevard Raya yang ada di Jakarta Utara. Namun situasi tidak kunjung membaik. Saya bisa gambarkan kepada Anda dengan menggunakan patokan dari flyover yang merupakan titik pertama kali genangan terjadi. Dan saat ini saya ada di tengah-tengah sekitar 20 meter dari titik genangan pertama kali terjadi. Dan bisa dilihat di belakang saya antrian dari kendaraan semakin padat dikarenakan di kawasan Jalan Boulevard Raya ini merupakan pusat pertokoan, kemudian juga pusat perekonomian, sehingga banyak masyarakat yang berlalu lalang di kawasan ini, terutama saat ini sedang libur panjang. Dan kami juga akan sampaikan kepada Anda bagaimana situasi dan kondisi saat ini. Tinggi saya 178 cm dan ini sekitar setengah betis saya, sekitar 50 cm Anissa dan juga pemirsa. Semakin ke tengah ini semakin dalam karena jalan ini cukup unik. Jadi semakin ke samping semakin dangkal, namun semakin ke tengah ini semakin dalam sehingga berbentuk seperti cekungan. Hal inilah yang Anda saksikan di mana masyarakat ataupun juga para pengemudi menggunakan jalan yang di samping untuk bisa melintas karena ketinggiannya cukup dangkal sehingga lebih mudah untuk dilalui. Namun beberapa kali kami melihat ada sejumlah kendaraan, baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang mati mesin, dan mungkin Anda bisa saksikan di layar kaca inilah yang terjadi. Untuk mobil-mobil jenis kendaraan SUV mungkin masih mudah untuk bisa melintasi kawasan ini, namun bagi mobil sedan kemudian juga kendaraan roda 2, motor matic dan juga motor listrik, di titik saya melaporkan saat ini di tengah-tengah ini adalah yang paling sering kali terjadi mogok ataupun juga mati mesin, sehingga banyak masyarakat yang sampai dengan saat ini membutuhkan pertolongan, sehingga pihak dari kepolisian ini sudah standby untuk bisa membantu masyarakat membopong kendaraannya, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan kami juga melihat sejumlah masyarakat karena tidak ada pilihan lain, Anissa dan juga pemirsa, 3 jalur alternatif seperti di Arta Gading misalnya ini memiliki kondisi serupa. Jadi kalau Anda bertolak dari Pulau Gebang menuju ke arah Sunter kemudian juga ke Kelapa Gading harus melalui jalur ini. Ada beberapa pilihan, mau tidak mau, apakah Anda harus menunggu pertama sampai dengan air ini surut, atau Anda bisa memarkirkan kendaraan Anda dan juga menggunakan bala bantuan dari kepolisian. Kemudian juga tadi kami melihat ada kendaraan tumpangan yang disediakan oleh Satpol PP, kemudian juga kendaraan yang disediakan oleh pihak dari Gulkarmat, Dinas Perhubungan, untuk Anda bisa melintas di kawasan ini. Beberapa di antara mereka ini memarkirkan kendaraan di parkiran resmi yang ada di Ruko Boulevard ini, kemudian mereka melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki, atau apabila Anda cukup berani mengambil resiko, Anda bisa menggunakan jalan yang ada di boulevard ini, namun berhati-hati karena mobil ataupun juga kendaraan Anda bisa saja mati mesin, sehingga Anda harus punya energi yang lebih untuk bisa menuju ke arah Kelapa Gading dengan membopong kendaraan Anda. Sampai dengan saat ini, Anissa dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan situasi tidak kunjung membaik. Mungkin berbeda dengan laporan yang disampaikan oleh Amrina Rida di program sebelumnya, bahwasanya air sudah mulai surut. Namun situasi yang dapat saya sampaikan di tempat saya melaporkan di Jalan Boulevard Raya ini masih tidak kunjung membaik. Saya akan mengajak juru kamera Indra Purnama untuk melihat sebetulnya apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi penyebab dari seringkali terjadi banjir di kawasan ini adalah karena adanya aliran sungai
Kali Sunter yang ada di samping kanan saya. Dan beberapa di antara masyarakat juga menyebutkan bahwasanya 2 jam saja pada malam hari atau lebih dari 2 jam terjadi hujan deras di malam hari, maka keesokan paginya akan terjadi genangan semacam ini. Anissa dan juga pemirsa bisa dilihat di samping kanan saya, ini adalah aliran Kali Sunter yang menyebabkan mudah sekali meluap dikarenakan informasi dari masyarakat adanya pompa air yang tidak berjalan dengan maksimal. Tadi pihak dari masyarakat juga menyebutkan ingin adanya normalisasi dan juga perbaikan dari pompa air ini sehingga hal-hal semacam ini juga tidak terjadi. Namun perlu diingatkan juga bahwasanya harus ada kerjasama, tidak hanya perbaikan dari Dinas Perhubungan berkaitan dengan fasilitas sarana dan prasarana terkait dengan pompa air ini, berkaitan dengan kebiasaan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan di sungai, karena bisa dilihat dampaknya sampah-sampah yang menggenang ataupun juga sampah-sampah yang tersumbat ini bisa menghalangi jalur air. Anissa. Baik, Camar, apakah sudah ada dari Dinas Sumber Daya Air yang datang untuk mungkin menaruh pompa portable di situ? Jika memang tadi Anda mengatakan bahwa pompa yang existing atau yang permanen itu rusak. Ya, Anissa, benar sekali. Jika terjadi genangan di kawasan ini, memang seringkali pihak dari PPSU ataupun juga Dinas Perhubungan ini melakukan penyedotan secara manual dengan menggunakan mobil khusus. Namun sampai dengan saat ini kami memantau untuk penyedotan belum dilakukan, meskipun untuk petugas dari PPSU sudah standby sekitar 20 meter dari titik saya melaporkan saat ini, ada lebih dari 1 perempatan. Di perempatan selanjutnya ini juga petugas PPSU tadi sempat berkunjung di titik saya melaporkan, kemudian saat ini para petugas tengah beralih ke titik yang lain guna memastikan apakah adanya penyurutan air atau tidak. Karena percuma saja apabila dilakukan penyedotan namun air tidak kunjung surut. Artinya seperti yang saya sampaikan tadi, Anissa dan juga pemirsa, jalan di Boulevard ini cukup unik, berbentuk seperti cekungan, sehingga apabila ada air yang masuk ini akan terjebak seperti mangkuk, begitu bisa saya gambarkan. Dan untuk menunggu air surut ini agak cukup lama secara natural, sehingga dilakukannya proses penyedotan dengan menggunakan pompa mesin ataupun portable seperti yang Anda sampaikan tadi dengan menggunakan mobil khusus begitu. Namun sampai dengan saat ini mobil tersebut belum digunakan, dan kami tadi juga sempat memantau. Anissa dan juga pemirsa, saya akan ajak juru kamera Indra Purnama untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi terkini, apa saja yang mereka lakukan untuk bisa melintasi kawasan ini, karena banyak di antara mereka yang masih berkomitmen untuk bekerja atau masuk kantor meskipun dengan situasi seperti sekarang ini. Di antaranya adalah dengan memarkirkan kendaraan, kemudian bisa berjalan kaki atau dengan menggunakan kendaraan atau transportasi tradisional seperti delman. Yang Anda saksikan saat ini, kita akan lihat ada 1 delman dengan menggunakan kuda putih. Kalau bisa saya gambarkan, kalau tidak salah, ini saya perkirakan sudah 3 kali bolak-balik Anissa dan juga pemirsa, delman ini untuk bisa mengangkut masyarakat yang akan menuju ke arah Kelapa Gading. Namun selain dengan menggunakan delman, tadi kami juga melihat bahwasanya Transjakarta sudah mulai bisa digunakan, Anissa, sekitar pukul 10.30 tadi. Namun lagi-lagi dapat saya sampaikan ini harus dilakukan secara bergiliran dikarenakan banyaknya masyarakat yang terjebak di arah Pulau Gebang menuju ke arah Kelapa Gading, sehingga cukup terbatas, namun ini cukup membantu. Kami masih menanti, Anissa dan juga pemirsa, bala bantuan apa lagi yang akan disediakan oleh petugas selain dari mobil tumpangan Satpol PP. Kemudian kami juga tadi lihat ada mobil tumpangan dari Dinas Perhubungan, kemudian juga ada dari Gulkarmat yang memang menolong ataupun juga membantu masyarakat untuk bisa melintas di kawasan ini. Sampai dengan saat ini Transjakarta yang bisa digunakan ini ada sekitar 3 unit, dan tadi berlalu lalang di kawasan ini cukup membantu karena ketinggian dari Transjakarta ini cukup memadai untuk bisa menembus ketinggian air yang ada di sini, Anissa.